Kalau saya bilang begini, saya hadirkan ke atas meja ini untuk obrolan kita. Ini memang sengaja untuk menyingkirkan Pak Koko dan teman-teman. Jadi harusnya satu orang tidak bisa mengendalikan organisasi, siapapun itu. Tapi ini yang 4 kan nggak ada guna ini sekarang. Nah, justru itu saya tantang ini di sini di forum ini. Saya dengar tadi setan. Enggak, saya tantang ya. Pak Koko ini masa 75. Diragukan kebangsaannya ya? Ya, diragukan kebangsaannya. Kalau saya malah meragukan kebangsaannya Firly. Kok bisa ada pimpinan KPK bikin tes kebangsaan yang nggak ada relevansinya sama pekerjaan KPK gitu? Budaya KPK itu mulai jilid 1 sampai jilid 4, pimpinan setiap ketemu orang lain, terutama yang high profile itu, tidak pernah sendirian. Lah kalau sendiri, itu yang tahu hanya 2. Setan di sampingnya dan Tuhan yang di atas. Baik, halo orang-orang baik. Kita ketemu lagi di Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Hari ini ada kelompok elit yang terpinggirkan, para Taliban, radikalis, apa lagi? Saya bersama Pak Sujanarko, biasa kita panggil Pak Koko gitu. Ini squad di Kuningan yang dalam detik-detik akhir seperti Manchester City dan Manchester United ya, yang bisa juara Manchester City kalau Manchester United kalah. Nah ini Firly Bahuri bakal akan semakin berjaya-jaya kalau misalnya orang seperti Pak Koko dan teman-temannya ini disingkirkan. Pak Koko ini jadi korban dari TWK. Bukan GWK ya, TWK, tes wawasan kebangsaan. Ada 75 orang. Pak Koko masuk ya? Masuk. Besok masuk kerja? Masih lah. Masih ya? Lewat belakang lah, kan nggak boleh absen. Pak Koko ini masuk 75. Gagal lolos, dibilang diragukan kebangsaannya ya? Ya, diragukan kebangsaannya. Kalau saya malah meragukan kebangsaannya Firly. Kok bisa ada pimpinan KPK bikin tes kebangsaan yang nggak ada relevansinya sama pekerjaan KPK gitu? Ceritanya gimana sih ini? Ya ini seperti kong kali kong aja, yang perselingkuhan lah menurut saya sih. Jadi sebetulnya kalau formalnya ini, kalau kawin formalnya ya, iya. Kawin formalnya itu antara KPK dengan BKN. Karena apa? Karena ada surat resmi dari KPK ke BKN untuk minta seluruh pegawai KPK dites. Lah, terjadilah perselingkuhan itu di kantor BKN. Mestinya. Terus BKN ini Badan Kepegawaian Negara. Kenapa saya sebut perselingkuhan? Karena gini, ini ternyata kita baru tahu ada beberapa pihak gitu yang ikut campur terkait dengan sistem rekrutmen ini. Ada BAIS, ada BIN, ada BNPT, TNI AD, ada BNN, dan lain-lain gitu. Nah, kenapa saya bilang perselingkuhan? Mestinya surat formal itu 100% pertanggungjawaban pindah dari KPK ke BKN. Ternyata kan kalau kita baca di media-media, BKN tidak tahu soalnya. Terus Menpan tidak tahu soalnya. Firly menyatakan tidak tahu soalnya. Lah soal ini siapa yang bertanggung jawab? Nggak, begini, soal nggak tahu, tapi kan begini, ini kan ada KPK yang tanda tangan Firly Bahuri ya? Firly Bahuri. Jadi Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK bikin surat ke BKN minta pegawai KPK dites. Ya. Minta pegawai KPK dites. Di assessment. Apa latar belakangnya Firly minta itu? Apakah ada misalnya
diketemukan jaringan ISIS di dalam KPK misalnya, Kalau ada peristiwa itu nggak? Ya pasti nggak ada lah ISIS. Tapi Kalau nggak ada, terus jadi sebenarnya latar belakangnya apa ini? ya ini sebetulnya perselingkuhan saya bilang lagi. Ini Itu bisa-bisaannya Firly aja. Bukan, dipersiapkan jauh hari sebelum surat itu dilempar ke BKN. Salah satu contohnya, yang pertama, setiap sosialisasi ke pegawai, bahkan di rapat-rapat dengan struktural itu, assessment itu hanya digunakan untuk mapping. Yang pertama. Yang kedua, rapat-rapat selama ini terkait rencana pembuatan per KPK tentang assessment, itu tidak ada unsur assessment yang digunakan untuk non-aktif. Bahkan saya dapat laporan dari teman-teman pada pegawai, nggak perlu ada assessment. Ini kan aneh banget gini. Pengguna KPK, Presiden, lembaga kepresidenan, pengguna KPK, DPR, pengguna KPK, MK. Semua stakeholder itu rela, setuju, tidak perlu ada assessment. Semua dari pegawai KPK menjadi ASN. Lah kok aneh organisasi yang diberi fasilitasi oleh seluruh stakeholder untuk itu dengan mudah dipindahkan ke ASN, kira-kira kok justru punya niat gitu untuk menghentikan yang 75 orang. Karena kalau saya begini, Pak Koko, saya malah kan assessment itu pakai duit negara ya? 2 miliar. 2 miliar. Dan assessment itu harus juga untuk satu alasan. Misalnya untuk mendeteksi, misalnya gini, saya dulu pernah di manajemen bikin assessment tentang psikologi untuk kenaikan promosi dan lain-lain misalnya. Kita punya niat untuk promosi, penataan sistem gaji, kayak gitu-gitu segala macam. Jadi niatnya ada dan itu berkontribusi pada penyusunan pertanyaan kan. Iya, iya. Nah, kalau nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, kan ditanya soal LGBT, kamu LGBT atau bukan, kok nggak kawin-kawin, ya kan? Terus Rizik Syihab, lah. jilbab ya. Kan kalau dari ilmu psikologi dalam psikotes itu kan ditanya kan pertanyaan itu kan relevansinya dengan motif kenapa dibikin tes. Nah, berarti ini sebetulnya saya menduga motifnya bukan motif yang memang punya relevansi yang cukup baik dengan KPK kan. Iya, sama sekali. Bahkan saya bilang sama sekali. Kalau saya bilang begini, saya hadirkan ke atas meja ini untuk obrolan kita. Ini memang sengaja untuk menyingkirkan Pak Koko dan teman-teman. Setuju. Saya setuju itu. Ya. Kenapa emang Pak Koko ini masalahnya apa sama Firly? Lah, saya tuh pernah tiba-tiba dilaporin oleh Firly kok di pengawas internal KPK. Bahkan saya sempat diperiksa oleh Dewan Pengawas. Penyebabnya apa? Saya hanya seperti narasumber seperti ini. Jadi ada orang tersinggung, katanya telepon KPK. Nelfon KPK, nelfon Firly. Nah, kan aneh gitu. Yang bisa nelfon Firly kan berarti pejabat juga. Siapa pejabat itu? Lah, itu yang saya tidak tahu. Tapi anehnya gini, mestinya ini kan pegawai ngelaporin atasan itu wajar. Karena tidak ada mekanisme pegawai untuk mengingatkan atasan. Tapi kalau atasan ngelaporin pegawai, itu agak aneh bin ajaib. Iya. Yang pertama nggak percaya diri, yang kedua kejam gitu, yang ketiga juga mungkin nggak suka sama sekali. Mestinya dengan mekanisme manajemen itu bisa diselesaikan. Panggil saya, marahin saya dong kalau saya salah. Oke. Tapi sebetulnya Firly ini kan masuk ke KPK beriringan dengan undang-undang KPK yang baru. Artinya Firly ini bukan nyelonong aja kan, bukan kayak anak lagi naik motor nyelonong masuk di tol gitu kan, enggak. Dia paket dari satu perencanaan untuk membunuh KPK itu sendiri. Lah, kalau saya nggak bisa justifikasi itu, tapi kan gini, pada sebelum jadi pimpinan KPK, waktu jadi deputi kan gonjang-ganjingnya banyak. Bahkan di internal juga sudah pernah dilakukan pemeriksaan. Terhadap Firly? Terhadap Firly. Ketika dia deputi? Dia deputi dan nah, sekarang... ini penting nih buat orang-orang supaya tahu. Jadi waktu dia dulu sebelum jadi pimpinan KPK, Firly Bahuri itu pernah kerja di KPK dan ada kasusnya. Ada kasusnya. Kasusnya yaitu? Saya nggak tahu persis, ada beberapa lah ya. Tapi intinya gini, intinya... Itu pernah dilaporkan ke internal juga kan? Iya. Yang dulu memeriksa Direktur PI-nya, namanya Heri Muryanto, masuk itu ke sekarang 75? udah menjadi deputi. Oke. Dan itu masuk ke 75 orang.
Oke. Dulu yang meriksa Firly Bahuri, Yang Mira. dulu ada orang di KPK, waktu Firly Bahuri itu masih pegawai-pegawai kelas oncom gitu, ya kan? Belum jadi pimpinan KPK, dia pernah dilaporkan. Dan penyidiknya yang pemeriksanya, pemeriksa internalnya sekarang jadi korban dipecat. Karena Firly sudah jadi pimpinan KPK. Makanya kalau lu banyak dosa, segeralah jadi pimpinan. Itulah Indonesia, begitu kan? Terus. Ya. Jadi itu masuk tuh ya. Namanya siapa deh? Heri Murianto. Heri Murianto. Masuk dipecat ya. Masuk dipecat. Dari 75 ini. Dari 75. Paling tinggi lah jabatannya. Oke, sekarang sebelum asesmen ini dilakukan, apa sih pertarungan Firly di dalam? Apa sih konflik-konfliknya Firly? Apa yang dia rubah dari satu tatanan lama dari KPK yang selama ini, begitu dia masuk dia rubah, dan dia berkonflik dengan siapa aja sih? Yang pertama gini, hampir seluruh orang ya, seluruh pimpinan KPK, itu kalau menjadi pimpinan KPK, terus terang, berubah mentalnya. Ada beberapa yang nggak berubah, Pak Busro nggak berubah. Tapi hampir seluruhnya yang menjadi ketua KPK itu menjadi orang yang sombong. Aduh. Benar itu. Jadi bayangkan kalau kita itu pegang pistol aja. Mesti kasih tahu tuh ke emaknya. Pasti emaknya marah. Betul. Jadi kenapa? Dari orang yang dulu tidak punya kewenangan apa-apa, sekarang kewenangannya luar biasa. Ketemu presiden diterima, bisa merintahkan menteri. Kesombongan inilah kalau dibarengi dengan niat-niat politik itu sangat berbahaya. Oke. Jadi kira-kira di berarti Firly ini ada niat politik? Nah, saya tidak tahu. Mau jadi presiden 2024? Bisa juga seperti itu. Tapi ada nggak? Tapi menurut Pak Koko di dalam itu kewenangan pasti ada dong. Nah, semua kan pasti nanti gini nih, lo korupsi. Nanti akhirnya bagaimana supaya nggak korupsi? Dukung gue jadi capres. Bisa kan kayak gitu kan? Intinya gini, pimpinan KPK itu karena termasuk jabatan yang paling populer di Indonesia dan pasti menjadi media darling juga kalau benar gitu ya. Itu pasti dia kans untuk menjadi wakil presiden pun bisa gitu. Nah, ini yang berbahaya. Makanya kalau jadi pimpinan mentalnya harus kuat. Kalau nggak kuat, sombong. Saya bisa pastikan ya, hampir seluruh pimpinan. Sombong ya? Sombong. Berubah. Samad juga sombong? Hampir semua berubah. Mau Bambang Wijayanto, mau siapa? Abraham Samad, mau Chandra Hamzah, mau terus semua. Siapa nih? Kuda Troya dulu siapa yang dikasih kuda Troya nih? Ruki. Sombong juga ya? Jadi kalau menurut saya menjadi pimpinan KPK itu yang paling utama harus punya mental yang kuat lah. Yang lebih apa ya? Lebih ikhlas, karena bahaya banget di. Dan itu keberbahayaan itu juga di dalam, termasuk dalam ruang gerak di dalam ya? Oh iya. Dan dampaknya apa di dalam? Ya karena kewenangan terbatas, tentu ada beberapa pegawai kan kita itu ketidaknya semua murni rekrutmen staf KPK. Ada pegawai yang dipekerjakan, ada orang pencari kerja, ada yang Taliban yang disebut Taliban dan lain. Tentu ada kepentingan orang-orang yang bisa digunakan itu juga bisa jadi alat dan itu sangat berbahaya menurut saya. Nah, saya baca di online ya beberapa ya. Ada 8 motif Pak Koko. Posisi Firly melihat orang-orang di dalam. Jadi ada motif satu untuk menyingkirkan orang-orang yang memang sedang menangani kasus-kasus besar, di mana Firly diminta untuk mengamankan kasus-kasus itu. Ini dari 8 pemetaan itu ya. Yang kedua kemudian ada lagi motifnya memang menyingkirkan dari dalam institusi KPK. Jadi bukan soal kasus tapi juga menyingkirkan orang-orang tertentu. Lalu juga menyingkirkan orang-orang yang pernah berkonflik. Tadi mungkin kayak si pemeriksa internal tadi itu ya dengan si Firly-nya sendiri gitu. Dan ada beberapa lagi gitu. Nah ini bisa kita afirmasi nggak tuh? 8 model atau beberapa model konflik. Kalau saya ya pribadi itu kayaknya yang ditulis oleh majalah Tempo ya. Iya. Nah, yang ditulis oleh majalah Tempo, koran Tempo atau majalah Tempo. Online Tempo lah. Online Tempo lah. Kalau saya pribadi memandang itu ada benarnya lah. Jadi memang kenyataannya 75 orang itu banyak orang yang sedang menangani kasus besar. Oke. Yang sedang menangani yang besar. Yang kedua, terkonfirmasi memang orang-orang yang
masuk ke kategori 75 itu yang pernah berkonflik terutama terkait dengan idealisme KPK. Yang ketiga tadi apa? Jadi kira-kira apa yang ditulis oleh majalah Tempo itu menurut pandangan saya ada benarnya. Itu kan sumbernya dari orang-orang sekitar. Pasti bukan dari saya ya. Iya, makanya dari sekitar orang-orangnya Firly, klaimnya Tempo seperti itu. Oh, oke. Jadi menarik juga. Jadi sebetulnya orang-orang dari sekitar Firly pun juga yang tahu Firly lah siapa gitu ya. Iya. Tapi kalau pakai bahasanya si majalah Tempo, itu artinya orang-orang dari sekitar Firly pun juga sebenarnya nggak yakin dengan si Firly. Iya. Kalau saya gini, saya terus terang pesen ini dengan 4 pimpinan yang lain. Buruan nih sebelum buka, karena takut kalau udah deket buka, pesanan tuh ngantri. Yang pertama gini, sebetulnya Iya. sistem kepimpinan KPK itu kolektif kolegial. Jadi harusnya satu orang tidak bisa mengendalikan organisasi, siapapun itu. Tapi ini yang 4 kan nggak ada guna ini sekarang. Nah, justru itu saya tantang ini di sini di forum ini. Saya dengar tadi setan. Oh, enggak. Saya tantang ya. Oh, iya. Empat pimpinan yang lain itu lebih menonjolkan hati nurani lah. Wah, hari begini hati nurani gabung sama Wiranto, Hanura. Gimana ini udah butuh tindakan sekarang. Harus lebih berani maksud saya gitu. Ada satu belum cukup umur. Ya, ya kan begitu. Ada yang satu lagi saya tahu kalau saya suratin nggak pernah bales surat. Bekas dari LPSK, ketakutan. Gitu. Jadi gimana? Ya terus menurut saya publik harus menagih mereka karena gaji mereka udah besar loh. Jadi jangan sampai dipersepsikan negara Gaji dari KPK. dari negara dong, uang rakyat loh itu. Bapak yakin mereka nggak dapat gaji dari tempat lain? Lah saya nggak tahu itu. Puasa nggak Pak? Puasa dong. Nah kan lagi puasa nih, nggak boleh bohong. Tapi Iya. kalau sesuai keyakinan, Bapak yakin nggak mereka dapat gaji? Bohong untuk berperang boleh loh ya. Boleh. Ya boleh. Boleh. Untuk berperang boleh. Oke, excuse-nya di situ dia. Pertanyaan terakhir, Pak Koko kan lagi puasa. Nah sekarang dari keyakinan Pak Koko, mereka itu 5 orang itu dapat gaji di luar lagi nggak? Nggak boleh bohong. Tapi saya begini, saya pasti tidak bohong. Saya pasti tidak bohong. Tapi saya untuk berpendapat. Nggak kan keyakinan, ini keyakinan. Makanya saya itu kalau kasih pendapat, ya harus didahului dengan dalam keyakinan saya. Kayak keyakinan saya. Keyakinan itu dibangun dengan informasi yang ada di otak. Ya hari ini saya belum dapat informasi tentang itu. jadi saya tidak bisa. Ini kayaknya tim seleksi 75. Jadi belum ada ya? Belum tahu, saya belum tahu. Belum tahu, ya. Tapi gini, ada yang menarik ya. Saya nggak bicara tentang itu. Ada yang menarik di budaya KPK. Budaya KPK itu mulai jilid 1 sampai jilid 4, pimpinan setiap ketemu orang lain, terutama yang high profile itu, tidak pernah sendirian. Nah hari ini, tolong dicek, apakah pimpinan KPK itu ada yang jalan sendiri-sendiri? Banyak. Nah itu mungkin teman-teman perlu mengkritisi. Itu masuk dulu kode etik. Kenapa harus berdua? Yang pertama ada saksi. Jadi kalau dia berkomitmen yang tidak untuk kepentingan KPK, ada yang ngingetin. Iya. Lah kalau sendiri itu yang tahu hanya 2, setan di sampingnya dan Tuhan yang di atas. Nah ini lebih dekat mana yang di atas sama yang di samping? Iya. Seperti itu. Oke, baik terima kasih Pak Koko karena obrolan kita cepat, karena situasinya juga lagi rapid ya, lagi padat dan cepat di KPK. 75 orang besok masih boleh kantor? Ya lewat belakang katanya. Lewat belakang, nongkrong di kantin belakang tuh. Belakang masih ada kantin kan ya? Ada. Ya jadi Komisionernya namanya Kodir. Kodir ya? Kodir. Apa tuh? Warung kopi. Warung kopi. Jadi baik, orang-orang baik. Ini obrolan singkat saya dengan Pak Koko, salah satu anggota squad yang dipecat oleh Firly Bahuri, berbasiskan atau berdasarkan pada hal-hal yang nggak jelas yang disusun, dan juga memang akhirnya semua pada lempar-lemparan, apakah ini Firly Bahuri, BKN, BIN, BAIS, apalagi BNN, BNPT,
sudah sebegitu ruwetkah persoalan di KPK atau sudah sebegitu ruwetkah motif-motif dari si Firly Bahuri untuk menyingkirkan 75 orang ini? Saya juga kagum sama Pak Firly Bahuri kalau dia sendirian bisa menyusun agenda ini untuk menyingkirkan 75 orang. Jadi karena saya mau bilang gini, saya nggak kagum sama dia sebetulnya. Jadi saya sebetulnya yakin dia ada atau diboncengi oleh kepentingan-kepentingan tertentu untuk menyingkirkan orang-orang 75 orang ini, termasuk juga orang-orang yang mengganggu karirnya dia, mungkin mau jadi astronot atau mau jadi cawapres ke depan. Kita akan ketemu lagi orang baik sekalian dengan Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Terima kasih. Thank you Pak Koko. Terima kasih.